Halo guys, kami dari Universitas Samratulangi, program studi ilmu keperawatan. Pada saat ini saya akan memperkenalkan teman-teman saya, yaitu Feren Mukalu, Jordan Lampah, saya sendiri Natalia Sitorus, dan Gabriel Mamesa. Pada saat ini kami akan mempresentasikan tentang pengaruh faktor lingkungan dan manusia pada keselamatan pasien dan budaya dalam lingkup kerja perawat dalam meningkatkan keselamatan pasien. Lingkungan fisik rumah sakit, yaitu ukuran rumah sakit dan status akreditasi rumah sakit, juga merupakan faktor yang mempengaruhi penerapan budaya pasien. Rumah sakit kecil mencetak frekuensi pelaporan insiden keselamatan pasien lebih tinggi dibanding rumah sakit besar, serta memiliki persepsi tinggi mengenai keselamatan pasien. Rumah sakit besar biasanya selalu menghadapi tantangan yang datang, terutama untuk mengerjakan pekerjaan yang berkualitas, akibat birokrasi yang ada, menurut Jardali et al. 2011. Pengaruh faktor lingkungan dan manusia pada keselamatan pasien. Pertama, pengaruh faktor lingkungan pada keselamatan pasien yang terdiri dari penerangan, kebisingan, suhu udara, siklus udara atau ventilation, bau-bauan, dan getaran mekanis. Berikut pengaruh faktor manusia pada keselamatan pasien, yang terdiri dari pentingnya faktor manusia pada keselamatan pasien, pengetahuan yang diperlukan, hubungan antara human factor dengan keselamatan pasien. Berikut budaya dalam lingkup kerja perawat dalam peningkatan keselamatan pasien. Budaya keselamatan pasien merupakan hal yang mendasar di dalam pelaksanaan keselamatan di rumah sakit. Rumah sakit harus menjamin penerapan keselamatan pasien pada pelayanan kesehatan yang diberikannya kepada pasien, menurut Fleming dan Winsel 2008. Budaya keselamatan pasien juga merupakan fondasi dalam usaha penerapan keselamatan pasien yang merupakan prioritas utama dalam pemberian layanan kesehatan. Berikut karakteristik dari budaya keselamatan pasien. Pertama, komunikasi dibentuk dari keterbukaan dan saling percaya. Kedua, alur informasi dan processing yang baik. Ketiga, persepsi yang sama terhadap pentingnya keselamatan. Keempat, disadari bahwa kesalahan tidak bisa sepenuhnya dihindari. Kelima, identifikasi ancaman laten terhadap keselamatan pasien secara proaktif. Keenam, pembelajaran organisasi. Ketujuh, memiliki pemimpin yang komit dan eksekutif yang bertanggung jawab. Terakhir, pendekatan untuk tidak menyalahkan dan tidak memberikan hukuman pada insiden yang dilaporkan. Ada 3 strategi penerapan budaya dalam keselamatan pasien. Strategi pertama, lakukan safe practice. Rancang sistem pekerjaan yang memudahkan orang lain untuk melakukan tindakan medik secara benar. Mengurangi ketergantungan pada ingatan. Membuat protokol dan checklist. Dan menyederhanakan tahapan-tahapan. Strategi 2 yaitu edukasi, di mana kenali dampak akibat kelelahan dan kinerja,
pendidikan dan pelatihan pasien safety, melatih kerjasama antar tim, meminimalkan variasi sumber pedoman klinis yang mungkin membingungkan. Strategi ketiga akuntabilitas, yaitu melaporkan kejadian error, meminta maaf, melakukan remedial care, melakukan root cause analysis, dan memperbaiki sistem atau mengatasi masalahnya. Berikut adalah level kematangan budaya keselamatan pasien. Pertama, patologis, yaitu tidak ada sistem untuk pengembangan budaya keselamatan pasien. Kedua yaitu reaktif. Sistemnya masih terpecah-pecah, dikembangkan sebagai bagian dari regulasi atau permintaan akreditasi atau untuk merespon insiden yang terjadi. Yang ketiga yaitu kalkulatif, di mana terdapat pendekatan sistematis terhadap keselamatan pasien, tetapi implementasinya masih terkotak-kotak dan analisis terhadap insiden masih terbatas pada situasi ketika insiden terjadi. Keempat, proaktif, yaitu terdapat pendekatan komprehensif terhadap budaya pasien safety, intervensi yang evidence based sudah diimplementasikan. Terakhir, generatif, di mana pembentukan dan maintenance budaya pasien safety adalah bagaimana sentral dari misi organisasi. Efektivitas intervensi selalu dievaluasi, selalu belajar dari pengalaman yang salah maupun yang berhasil, dan mengabaikan tindakan-tindakan yang berarti untuk memperbaiki situasi. Pengembangan budaya keselamatan. Yang pertama yaitu mendeklarasikan pasien safety sebagai salah satu prioritas. Meletakkan tanggung jawab eksekutif dalam program pasien safety. Ketiga, memperbarui ilmu dan keahlian medis. Membudayakan sistem pelaporan tanpa menyalahkan pihak-pihak terkait. Membangun akuntabilitas. Reformasi pendidikan dan membangun organisasi pembelajar. Mempercepat perubahan untuk perbaikan. Demikian presentasi kami. Terima kasih.